dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai judi online yang beranggotakan yang pertama ada Sania Ayuni Prastiani, yang kedua ada Vika Cynthia, yang ketiga ada Ahmad Ibnu Abdillah, yang keempat ada Regita Mirinda Yasmin, yang kelima ada Dela Puspitasari, yang keenam ada Cindy Melana Sani, yang ketujuh ada Dwi Fajar Safitri, yang kedelapan ada saya sendiri Eliza Nuraini, dan yang terakhir ada Narista Ayunda Lesari. Jadi simak terus ya videonya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai judi online. Jadi judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Pemain dapat memasang taruhan pada berbagai jenis permainan seperti poker, kasino, taruhan olahraga, lotre, dan lain-lain melalui situs web atau aplikasi yang disediakan oleh penyedia online. Masuk pada slide selanjutnya, yaitu ada contoh perusahaan judi online. Nah, contoh perusahaan judi online ini kita mengambil ada dua contoh. Yang pertama ada Bet365 dan PokerStars. Nah, saya akan menjelaskan Bet365 ini. Bet365 ini adalah perusahaan perjudian dari Inggris yang didirikan pada tahun 2000-an. Penawaran produknya meliputi taruhan olahraga, kasino online, dan bingo online. Perusahaan ini didirikan oleh Dennis Quates yang menjadi pemegang saham mayoritas dan kepala eksekutif bersama saudara laki-lakinya. Nah, sedangkan kantor pusatnya ini berada di Stoke-on-Trent. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ibnu. Nah, untuk contoh dari perusahaan judi online yang lainnya adalah PokerStars. Nah, untuk PokerStars ini merupakan ruang kartu online dengan situs poker online uang real terbesar di dunia. PokerStars tersendiri menguasai lebih dari 2/3 total pasar poker online dan dapat diakses melalui klien poker yang dapat diunduh untuk Windows, macOS, Android, dan iOS. Nah, untuk poker ini didirikan pada tahun 2001 oleh Issal Sandberg dan Mark Sandberg. Baik, yang selanjutnya yaitu ada cara transaksi. Transaksi judi online ini biasanya dilakukan melalui metode pembayaran digital seperti kartu kredit atau debit yang bisa berupa Visa, Mastercard, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada e-wallet, bisa berupa PayPal, Skrill, dan Neteller. Dan yang ketiga yaitu ada transfer bank yang bisa dilakukan melalui rekening bank para pemain. Yang keempat yaitu ada cryptocurrency, biasanya berupa Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu ada voucher prabayar atau PaySafe. Proses transaksi biasanya melibatkan pendaftaran akun di situs judi online, melakukan deposit dengan metode pembayaran yang dipilih, dan kemudian dana transaksi tersebut digunakan untuk memasang taruhan. Penarikan kemenangan juga dilakukan dengan metode yang sama. Selanjutnya yaitu akibat judi online. Yang pertama, kecanduan dapat menyebabkan masalah kecanduan judi yang mempengaruhi kehidupan pribadi. Yang kedua, masalah keuangan. Banyak orang yang mengalami kebangkrutan atau utang akibat judi. Yang ketiga, masalah hukum. Di beberapa negara judi online adalah ilegal dan terlibat dalam aktivitas ini bisa membawa konsekuensi hukum. Selanjutnya yaitu solusi jika ekonomi terbatas dan juga terbentur keadaan. Nah, yang pertama dapat mencari sumber penghasilan lain seperti fokus mencari pekerjaan tambahan atau pendapatan alternatif yang legal dan juga stabil. Yang kedua ada mengatur keuangan dengan baik, yaitu dengan membuat anggaran yang ketat dan juga patuhi rencana pengeluaran. Yang ketiga ada mencari bantuan profesional seperti konsultasi dengan konselor keuangan atau psikologi untuk mengatasi kecanduan dan juga masalah keuangan. Yang keempat, menghindari godaan seperti memblokir akses situs judi online dan juga menghindari lingkungan atau teman yang dapat mendorong kegiatan judi lebih lanjut. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, judi online dapat memberikan dampak serius pada kehidupan seseorang, terutama jika ekonominya
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya dalam memandu presentasi berikutnya. Dan terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan materi mengenai judi online. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ra'afiat Maja. Saya sebagai MC perwakilan kelompok 2. Materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami sama dengan materi kelompok sebelumnya, yaitu mengenai judi online. Nah, sebelum kita masuk ke materi judi online tersebut, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Tias Tantri, yang kedua ada Sri Wayuningsih, yang ketiga ada Anissa Kurata Ayun, yang keempat ada Monica Devi Adelia, yang kelima ada Maulida Alia, yang keenam ada Nur Habibah, yang ketujuh ada Dela Lukista, yang kesembilan ada Naim Adul Malika, yang kesembilan ada Vanka Sania Beauty Love Kuitayani, yang terakhir ada saya sendiri, Ra'afiat Maja. Nah, untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Dela Lukista. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Dela Lukista. Di sini saya akan menyampaikan materi pengertian judi online. Jadinya, perjudian itu adalah permainan di mana bermain, bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya ada satu pilihan yang benar dan layak untuk menjadi pemenang. Jadinya dalam pasal 303 ayat 3 KUHP dijelaskan bahwa perjudian itu adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya memungkinkan mendapat keuntungan yang berlipat ganda pada peruntungan belaka saja, dan juga karena pemainnya itu lebih terlatih atau mahir. Nah, teman-teman mungkin sudah paham ya pengertian perjudian. Dan di sini saya akan membahas perjudian online. Apa sih? Kalau tadi kan itu judi. Nah, ini saya menjelaskan tentang perjudian online. Jadinya judi online itu permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang itu sebagai taruhan dengan beberapa ketentuan serta jumlah taruhannya itu tuh ditentukan pelaku gitu. Jadinya judi online ini menggunakan beberapa perangkat elektronik dengan syarat itu harus terakses dengan internet seperti itu. Contohnya tuh di web-web yang situsnya itu ilegal seperti itu. Banyak kan kalau dijumpai di TikTok, di Reels IG tuh pasti dari pihak judi online-nya itu memasarkan dalam bentuk video seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke contoh perusahaannya. Yang pertama yaitu ada Bet300 Safety First Group Limited, yang merupakan sebuah perusahaan judi yang berbasis di Britania Raya dengan lebih dari 7 juta pelanggan di 200 negara. Grup ini memperkerjakan lebih dari 2.100 orang dan merupakan perusahaan swasta terbesar di kota Stoke-on-Trent. Yang kedua yaitu ada Ladbrokes Coral, yang merupakan perusahaan perjudian Inggris yang didirikan pada tahun 1886. Untuk penawaran produknya meliputi taruhan olahraga, kasino online, poker online, dan bingo online. Baik, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana cara bertransaksi pada judi online. Nah, untuk judi online sendiri itu telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di era digital saat ini, menjerumuskan banyak orang ke dalam perjudian dengan cara yang mudah diakses dan tersembunyi. Di balik kemudahan bertaruh, terdapat metode transaksi yang rawan disalahgunakan dan membahayakan individu maupun masyarakat. Transaksi judi online yang sering digunakan adalah diantaranya yang pertama itu adalah e-wallet. E-wallet ini seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay yang tersedia di hampir semua smartphone. Memungkinkan siapa saja untuk bertransaksi dengan mudah termasuk untuk judi online. Yang kedua itu ada Buy Now Pay Later. Jadi yang dimaksud Buy Now Pay Later ini adalah kredit instan dan berbahaya. Layanan Buy Now Pay Later ini seperti Kredivo, Aku Laku, dan ShopeePay Later.
Paylater ini menawarkan pinjaman instan tanpa persyaratan rumit, memungkinkan pemain judi untuk bertaruh dengan uang yang belum mereka miliki. Kemudian yang ketiga itu ada transfer bank. Meskipun terkesan kuno, transfer bank masih marak digunakan untuk transaksi judi online karena kemudahan dan familiar bagi banyak orang. Dan yang keempat itu adalah pinjaman online ilegal. Nah, pemain judi ini juga biasanya yang terdesak dan kehabisan uang tergoda untuk meminjam dari pinjol ilegal dengan bunga tinggi dan tenor pendek. Baik, yang selanjutnya dari transaksi judi online ini yaitu melalui cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Nah, hal ini dikarenakan sifat kripto yang anonim dan sulit dilacak sehingga menjadi daya saing dan tarik bagi para bandar dan pemain judi online untuk menghindari deteksi dari para pihak berwenang. Yang kemudian yaitu melalui money changer. Nah, bandar judi online ini juga menggunakan jasa money changer untuk menyamarkan asal-usul dana mereka dengan cara mereka mendepositkan uang ke money changer, kemudian money changer akan mentransfer uang tersebut ke rekening judi online yang mereka kendalikan. Yang selanjutnya yaitu melalui voucher game. Nah, beberapa platform judi online memungkinkan pemain untuk melakukan deposit menggunakan voucher game. Nah, voucher game ini dapat dibeli di toko retail atau online dan kemudian dikonversi menjadi saldo judi online. Yang terakhir yaitu melalui agen judi. Nah, pemain judi online juga dapat melakukan transaksi melalui agen judi. Agen judi ini juga memiliki jaringan luas dan koneksi dengan berbagai platform judi online. Pemain juga dapat menyetorkan uang kepada agen dan kemudian agen akan mentransfer uang tersebut ke akun judi online pemain. Judi online memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan individu. Nah, berikut beberapa faktor penyebab maraknya judi online dan dampaknya, yaitu yang pertama ada faktor sosial dan ekonomi. Banyak orang beranggapan bahwa judi online adalah cara tepat untuk memperoleh keuntungan finansial. Nah, faktor sosial dan ekonomi seperti keinginan menjadi kaya dalam waktu singkat, hal ini yang melatar belakangi perilaku pelaku judi online. Kemudian yang kedua yaitu faktor situasional. Kondisi di masyarakat yang berorientasi konsumtif dan kebutuhan mendesak, uang dapat mempengaruhi seseorang untuk terjerumus dalam perjudian online. Nah, terlilit hutang atau kebutuhan mendesak seringkali menjadi pemicu. Kemudian yang ketiga yaitu faktor coba-coba. Banyak orang terjerat judi online karena awalnya hanya ingin mencoba, namun penasaran dan yakin bahwa kemenangan itu bisa terjadi pada siapapun, termasuk diri mereka sendiri. Nah, membuat mereka terus untuk ingin sekali melakukan judi online. Dan yang keempat yaitu persepsi tentang probabilitas kemenangan. Nah, para pejudi online sering memiliki persepsi yang keliru tentang peluang menang. Mereka itu sulit meninggalkan perjudian karena keyakinan bahwa suatu saat mereka akan berhasil menang. Baik, saya akan melanjutkan tentang dampak judi online. Yang pertama ada kerugian finansial. Kecanduan judi online dapat menyebabkan pelaku menjual aset atau berhutang untuk bermain. Yang kedua, kesehatan mental. Kecanduan judi online dapat memicu depresi, stres, perasaan putus asa, dan bahkan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Lalu, yang ketiga ada masalah hukum. Bermain judi online beresiko terkena masalah hukum, terutama karena melanggar Undang-Undang ITE. Adapun yang keempat, kriminalitas. Jadi, judi online juga dapat mengarah pada perilaku kriminal seperti pencurian. Yang terakhir, resiko keamanan data. Penggunaan platform judi online ini meningkatkan resiko kebocoran data pribadi. Selanjutnya, solusi apabila keadaan ekonomi terbatas dan terbentur karena judi online. Nah, langkah yang pertama yaitu hentikan judi online secara total, yaitu dengan menjauhkan diri dari segala akses ke judi online seperti situs web, aplikasi,
dan juga komunitas judi. Lalu yang kedua, cari bantuan profesional dengan mencari bantuan profesional dari psikolog yang berpengalaman dalam menangani kecanduan judi dan juga dapat membantu memahami akar masalah dan mengembangkan strategi untuk berhenti dan mencegah kambuh. Lalu yang ketiga, temukan aktivitas positif. Nah, itu dengan isi waktu luang dengan kegiatan atau aktivitas positif yang dapat membantu dari menjauhkan judi. Contohnya seperti berolahraga, lalu mengikuti hobi, bergabung dengan komunitas yang positif, dan melakukan kegiatan sosial. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran. Nah, mempelajari lebih lanjut tentang bahaya judi online dan bagikan informasi kepada orang lain itu dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online, dapat membantu mencegah orang lain juga terjerumus ke dalam masalah yang sama. Di sini untuk selanjutnya untuk solusi menghentikan judi online, ya ini menghentikan passion atau hasrat untuk berjudi online, yaitu adanya gejolak-gejolak yang ada sebaiknya kita hentikan dengan cara kita mengalihkan atau mindset pikiran kita supaya teralihkan ke hal yang lebih positif. Nah, untuk selanjutnya yaitu meng-create new things atau hal baru atau peluang-peluang baru yang menciptakan misalkan seperti lapangan pekerjaan sendiri juga bisa, atau juga kita meng-create some new things like kita harus membuat kegiatan baru yang lebih bermanfaat. Dan untuk selanjutnya adalah mengelola keuangan dengan baik. Nah, berikut tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya akhiri, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 3 mengenai pinjaman online. Nah, pinjaman online sendiri masih marak-maraknya di zaman sekarang, yaitu pinjaman atau hutang yang melalui aplikasi. Nah, biasanya masyarakat yang hutang melewati aplikasi tersebut itu masyarakat kelas menengah ke bawah, karena mereka itu membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi mereka itu kurang pengetahuan atau literasi mengenai dampak yang akan terjadi ketika pinjaman online tersebut tidak terbayarkan atau terlunas. Nah, untuk selengkapnya atau lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh kelompok 3 dan saya serahkan oleh MC kelompok 3 untuk memandu presentasi berikutnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sylvia, terus ada Azahra, Elvina, Aziza, Octavia Sela, Sania Jihan, Rani Nurlaidia, Aniswatul, Ainun Nafisa, dan Kamelia. Nah, di sini kami akan melanjutkan presentasi dari kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 2 mengenai aplikasi pinjol. Nah, materi yang pertama ada pengertian dari pinjaman online tersebut dan jenis pinjaman online tersebut, yaitu akan dijelaskan oleh Octavia Sela. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pinjaman online. Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang dapat diajukan melalui proses secara digital melalui platform online seperti aplikasi atau website dan sebagainya. Yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi EasyCash, yaitu aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah. EasyCash sendiri memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman secara online melalui aplikasi atau platform lainnya, dan proses pengajuannya cukup mudah dan sederhana. Selanjutnya yaitu bagaimana cara bertransaksi dalam EasyCash akan dijelaskan oleh Ainun dan Kamelia. Yang selanjutnya cara transaksi. Yang pertama, persiapan untuk aplikasi EasyCash terdiri dari Google Play dan Play Store.
Terus buat akun, isi data diri dan lengkapi profil dengan benar. Selanjutnya, siapkan dokumen seperti KTP, foto selfie, dan data bank. Selanjutnya, pastikan memiliki koneksi internet yang stabil untuk kelancaran proses. Yang kedua, mengajukan pinjaman. Pilih produk pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Isi formulir pengajuan. Lengkapi semua isi formulir yang diminta. Upload dokumen sesuai instruksi di aplikasi. Ajukan jaminan, tunggu proses verifikasi aplikasi EasyCash. Transaksi selanjutnya yaitu dengan verifikasi dan pencairan dana, seperti proses verifikasi. Proses verifikasi ini tuh biasanya memakan waktu sampai 1x24 jam. EasyCash akan memberikan data dan layanan kredit Anda. Selain itu juga ada notifikasi persetujuan. Jika disetujui, Anda akan menerima notifikasi dan detail pinjaman. Selain itu juga ada pencairan dana. Jika persetujuan Anda sudah disetujui, maka Anda akan menerima dana langsung yang akan ditransfer ke bank yang sudah terdaftar. Nah, transaksi selanjutnya atau transaksi yang terakhir yaitu dengan pembayaran angsuran. Tagihan angsuran seperti EasyCash akan mengirimkan tagihan angsuran melalui aplikasi dan email. Nah, pembayaran asuransi tersebut juga dapat dilakukan melalui transfer bank seperti ke virtual EasyCash. Terus minimarket itu biasanya juga bisa dilalui dengan Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Terus internet banking seperti bank yang telah bekerjasama dengan EasyCash. Terus e-wallet ini tuh seperti OVO, GoPay, Dana, dan Link. Nah, yang pembayaran angsuran terakhir itu pastikan tepat waktu, hindari keterlambatan untuk menghindari denda. Materi selanjutnya adalah sebab akibat dari pinjaman online tersebut akan dijelaskan oleh Elvina dan Aziza. Penggunaan pinjaman online dapat memiliki berbagai sebab dan akibat, baik yang positif maupun negatif. Berikut ada beberapa di antaranya. Sebab penggunaan online, pertama, kemudahan akses. Pinjaman online bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi atau situs web tanpa perlu datang langsung ke bank atau lembaga keuangan. Yang kedua, prosesnya cepat. Proses bertujuan dan mencairkan dana biasanya lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Yang ketiga, persyaratan minim. Syarat yang diperlukan untuk memajukan pinjaman online biasanya lebih sedikit dan tidak seketat pinjaman dari bank tradisional. Yang keempat, ada kebutuhan mendesak. Seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau darurat yang membutuhkan dana cepat. Yang kelima, ada kurangnya akses ke lembaga keuangan tradisional. Beberapa orang mungkin tidak memiliki akses mudah ke bank maupun memiliki catatan kredit yang kurang baik sehingga memiliki pinjaman online. Akibat penggunaan pinjaman online. Yang pertama, bunga tinggi. Pinjaman online seringkali memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari bank konvensional. Yang kedua, risiko penipuan. Ada risiko terjebak oleh platform pinjaman online ilegal yang bisa menyebabkan kerugian finansial. Yang ketiga, overborrowing. Kemudian akses dan pencarian yang cepat bisa menyebabkan orang meminjam lebih dari yang mereka mampu untuk membayar kembali, mengakibatkan masalah finansial. Yang keempat, gangguan privasi. Beberapa platform pinjaman online mungkin meminta akses ke data pribadi ke ponsel peminjam yang bisa menjadi risiko privasi. Yang kelima, dampak psikologis. Masalah keuangan akibat ketidakmampuan membayar pinjaman bisa menyebabkan stres dan gangguan kesehatan mental. Penggunaan pinjaman online harus dilakukan dengan hati-hati dan pemahaman yang baik mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, serta kemampuan untuk mengelola keuangan dengan bijak. Nah, selanjutnya solusinya akan dijelaskan oleh Azhara dan Sania Jihan. Selanjutnya, jika solusi ekonomi terbatas dan terbentur keadaan. Yang pertama itu segera lunasi. Jika Anda saat ini sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal,
maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah segera melunasinya. Lebih cepat lunas, maka akan lebih baik, mengingat bebannya akan semakin berat jika sampai Anda menundanya. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melunasi utang pinjol ilegal yaitu dengan cara yang pertama, cek aset lancar Anda, yang kedua, atur lagi pengeluaran Anda, dan yang ketiga, jadwalkan pelunasan utang. Yang kedua, laporkan ke Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian. Laporkan aplikasi pinjol ilegal yang Anda temukan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini, Satgas Waspada Investasi, Kominfo, dan Kepolisian. Yang terakhir, ajukan keringanan. Jika memang melunasi pinjaman dana terlalu berat bagi Anda dapat mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman. Anda dapat meminta keringanan, misalnya saja tenor yang diperpanjang, keringanan pelunasan pinjaman pokok dulu, dan bunga belakangan. Yang keempat, jangan gali lubang tutup lubang. Hindarilah meminjam dana untuk membayar utang yang lain. Dengan kata lain, gali lubang tutup lubang. Pasalnya, dengan gali lubang tutup lubang pinjol ilegal, Anda justru tak sadar bahwa lubang baru yang Anda gali justru akan semakin membesar dan akhirnya dapat membuat Anda celaka. Yang kelima, ambil tindakan jika sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal yang kemudian mengintimidasi Anda. Bahkan ketika pinjaman juga sudah dikembalikan, maka inilah yang harus Anda lakukan. Blokir nomor yang menghubungi Anda, simpan semua bukti pelunasan yang sudah dilakukan, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari kisah nyata seorang peminjam online bernama Budi. Budi ini adalah seorang pekerja lepas yang mengalami kesulitan keuangan serta kehilangan beberapa proyek penting. Nah, untuk menutupi biaya hidup dan mendukung keluarganya, Budi memutuskan untuk mengambil pinjaman online sebesar 5 juta dari sebuah platform yang terlihat menjanjikan. Masalah yang muncul yaitu 1. Bunga tinggi. Budi mendapati bahwa bunga yang dikenakan adalah 1% per hari, yang berarti dalam 1 bulan bunga yang harus dibayar sudah mencapai 30% dari pokok pinjaman. Yang kedua, biaya tambahan. Selain bunga, terdapat juga biaya administrasi dan denda keterlambatan yang sangat tinggi. Yang ketiga, penagihan agresif. Ketika Budi mengalami kesulitan membayar, penagih utang dari perusahaan pinjaman mulai menghubungi keluarga, teman-teman, dan bahkan bosnya, sehingga menyebabkan malu dan tekanan sosial yang besar. Dampak dari pinjaman online ini, yang pertama yaitu keuangan. Utang Budi semakin menumpuk karena bunga yang terus berjalan, dan akhirnya dia harus meminjam uang dari orang lain untuk melunasi pinjaman awal, sehingga menciptakan lingkaran utang baru yang dialami oleh Budi. Yang kedua, psikologis. Budi mengalami stres berat dan tekanan psikologis akibat penagihan yang agresif dan beban utang yang terus meningkat. Yang ketiga, sosial. Hubungan Budi dengan keluarga dan teman-temannya terganggu akibat tekanan dari penagih utang. Nah, pembelajaran dari kisah studi kasus ini yang dapat kita ambil yaitu 1. Pentingnya membaca syarat dan ketentuan, sehingga mengambil pinjaman penting untuk memahami semua syarat dan ketentuan termasuk suku bunga dan biaya lainnya. Yang kedua, menghindari pinjaman dengan suku bunga tinggi. Memilih pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah dan mencari alternatif lain jika memungkinkan. Yang ketiga, pengaturan keuangan yang baik. Meningkatkan kemampuan mengatur keuangan agar tidak terjebak dalam utang. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Nah, jadi pinjaman online memang menawarkan solusi cepat untuk masalah keuangan jangka pendek. Namun, perlu diwaspadai resiko yang menyertainya. Edukasi keuangan dan pemahaman yang baik tentang syarat dan ketentuan pinjaman sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari pinjaman online. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok kami dan akan diteruskan oleh kelompok lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 4 yang akan meneruskan presentasi dari kelompok 3. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator Lulu Salka dan anggota kami yaitu Arjun Alif beserta Ellen sebagai editor dan yang lainnya sebagai pemateri yaitu Laalin, Razal, Ivana, Ali Makmun, Sarah Devina, dan Sultan Baudin. Nah, untuk materi yang akan kami presentasikan
kelompok 3 yaitu pinjaman online. Namun dari kelompok 4 mengambil judul yaitu pinjaman online di Aku-Laku. Nah, langsung saja untuk presentasi dari kelompok 4 ini yang akan dipaparkan oleh teman-teman kami. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian pinjaman online. Jadi pinjaman online adalah jenis layanan keuangan yang memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman melalui platform digital seperti aplikasi ataupun situs web tanpa harus datang langsung ke kantor penyedia layanan. Jadi pinjaman ini biasanya menawarkan proses pengajuan yang cepat dan dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman konvensional formal. Baik, contoh perusahaan yang menawarkan pinjaman online salah satunya adalah yang menyediakan pinjaman online adalah Aku-Laku. Aku-Laku menawarkan berbagai produk keuangan termasuk pinjaman tunai, cicilan tanpa kartu kredit, dan pembelian barang secara kredit. Untuk selanjutnya adalah cara bertransaksi di Aku-Laku. Untuk yang pertama adalah registrasi dan verifikasi akun. Nah, pengguna harus mengunduh aplikasi Aku-Laku terlebih dahulu, lalu melakukan registrasi dengan memasukkan data pribadi dan melakukan verifikasi identitas. Untuk yang kedua adalah pengajuan pinjaman. Pilih jenis pinjaman atau produk yang diinginkan, lalu masukkan jumlah pinjaman dan jangka waktu, lalu kirimkan pengajuan. Untuk yang ketiga adalah persetujuan dan pencairan. Nah, Aku-Laku akan meninjau pengajuan dan memberikan keputusan. Jika disetujui, maka dana akan dicairkan melalui rekening bank pengguna. Untuk yang keempat adalah pembayaran. Pengguna harus membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu yang bisa dilakukan melalui rekening bank, minimarket, atau layanan pembayaran online lainnya. Oke, selanjutnya sebab dan akibat dalam melakukan transaksi di Aku-Laku. Sebab melakukan transaksi di Aku-Laku. Yang pertama, kemudahan akses. Aku-Laku menyediakan akses cepat dan mudah ke layanan pinjaman, cocok bagi mereka yang menerima dana cepat tanpa proses yang rumit. Yang kedua, kemudahan persyaratan. Persyaratan yang lebih ringan dibandingkan pinjaman bank membuat banyak yang memilih Aku-Laku. Selanjutnya, akibat melakukan transaksi di Aku-Laku. Yang pertama, yang positif, memudahkan individu yang memerlukan dana cepat, membantu meningkatkan daya beli dan mendukung kebutuhan finansial mendesak. Yang kedua, yang negatif, jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan bisa terjerat hutang dengan bunga tinggi, resiko keterlambatan pembayaran, dan dampak negatif pada sektor kredit. Baik, selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus pinjaman online pada aplikasi Aku-Laku. Di sini contohnya ada sosok ES, karyawan yang mencuri 143 ponsel di perusahaan Batam. Terlilit pinjaman online senilai 100 juta. ES, seorang karyawan di bagian finishing produksi ponsel di PT Sak Nusantara Persada Batam, mencuri 143 unit ponsel untuk melunasi utangnya, yaitu sebesar 150 juta kepada pinjaman online dan 50 juta kepada koperasi. Aksi pencurian ini dilakukan sejak 18 Mei 2024 dengan ES mengambil satu ponsel dari mesin produksi setiap hari, memindahkannya ke bagian lokasi dalam pabrik, dan akhirnya membawanya keluar. Ponsel-ponsel curian dijual seharga 1,5 sampai 2 juta tergantung kapasitas minimalnya. Penangkapan ES terjadi setelah audit manajemen pada 29 Mei 2024 menemukan 143 kemasan ponsel kosong dan terungkapnya penggunaan ponsel dengan email perusahaan oleh seorang karyawan baru. Selain ES, polisi juga menangkap DK dan J, rekan ES yang membantu menjual barang curian. ES dijerat pasal 374 dan pasal 372 KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana, Jo pasal 55, JO pasal 64 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara DK dan J
terjerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari yang sebelumnya, yaitu mengenai solusi aku laku jika ekonomi terbatas dan terbentur keadaan. Yang pertama ada restrukturisasi pinjaman. Nah, di sini kita mengajukan restrukturisasi pinjaman untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran atau mengurangi jumlah cicilan bulanan. Yang kedua ada konsultasi keuangan, yaitu kita menghubungi layanan pelanggan aku laku untuk mendiskusikan kondisi keuangan kita dan mencari solusi yang bisa diterapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Nah, di bagian ini kita membuat anggaran yang ketat, mengurai pengeluaran yang tidak perlu, dan juga fokus pada pembayaran utang. Selanjutnya ada pencarian pendapatan tambahan, yang dimana kita mencari sumber pendapatan tambahan untuk membantu melunasi pinjaman, serta mencari pekerjaan sampingan atau usaha kecil. Yang terakhir kita adalah menggunakan dana darurat. Jika memungkinkan, menggunakan darurat untuk melunasi hutang atau cicilan yang tertunda. Jadi pesan saya adalah mengelola pinjaman online dengan bijak dan juga bertanggung jawab sangat penting untuk menghindari masalah keuangan di masa depan.